Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 14 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih Ibu Sepanjang Masa. Kasih Ibu Sepanjang Masa. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 16 ayat ke-21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar menghargai orang-orang yang sudah berkorban, memberikan hidupnya untuk kami semua. Dan biarlah kami juga boleh merefleksikan tentang pengorbanan yang paling luar biasa, melebihi pengorbanan seorang ibu, yaitu Kristus sendiri untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana peringatan Hari Ibu Sedunia tanggal 8 Mei. Sekalipun di berbagai negara ada juga yang berbeda. Seperti di Inggris itu bulan Maret, di Norwegia bulan Februari, di Timur Tengah bulan Maret, di Polandia, di Prancis, dan di Israel itu bulan Mei, dan di Rusia itu bulan November, tetapi di Indonesia itu bulan Desember. Tidak penting pada hari apa, pada tanggal berapa dan bulan apa, namun yang terpenting adalah mengingat perjuangan pribadi yang paling luar biasa yang di dalam mengasihi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa penting memperingati Hari Ibu? Sebenarnya bukan berbicara tentang masalah Hari Ibu saja, tapi penting mengingat pribadi-pribadi yang sudah berkorban, yang sudah memberikan cintanya dan kasihnya kepada setiap kita masing-masing. Memang yang paling utama adalah seorang ibu, karena dari seorang ibulah kehidupan itu terjadi dan kita terlahir ke dalam dunia. Jadi boleh dikatakan rumah pertama yang membuat kita ada di dalam dunia yaitu adalah kandungan ibu, dan bukan rumah siapa-siapa lagi. Pribadi yang pertama yang bertarung dengan nyawanya untuk mengasihi dan mencintai kita adalah seorang ibu, yaitu mamah, yang memperjuangkan, menjaganya, merawatnya, yang memberikan aliran darah kepada kita, yang memberikan seluruh kebutuhan makan kepada kita, pembentukan dari mulai masih janin sampai kemudian berbentuk bayi yang utuh dan sampai proses melahirkan, semuanya itu adalah bersumber daripada ibu. Tidak ada yang memberikan sumbangsi yang lain. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita terlahir ke dalam dunia, siapa yang kemudian terjadinya telinga, mata, organ yang ada di dalam tubuh kita, jantung, ginjal, lever, kaki, tangan. Secara rohani semuanya bersumber dari Tuhan. Namun secara jasmani itu semua diproduksi oleh siapa? Yaitu dari tubuh ibunya. Jadi kita terlahir itu menyerap segala sesuatu secara maksimal, secara penuh, tanpa sumbangsi siapapun. Semuanya dari ibu kita. Semuanya itu adalah dari mamah kita. Itu adalah kasih ibu sepanjang masa. Namun adakah pribadi yang lebih hebat daripada seorang ibu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Cukup menarik. Sesudah kita dilahirkan oleh ibu kita, bagaimana kita bisa melihat kerajaan Allah? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali di dalam diri Kristus Yesus, maka engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Sewaktu kita dilahirkan dari ibu, kita bisa melihat dunia, kerajaan dunia ini. Tetapi sewaktu engkau dilahirkan di dalam Kristus, engkau akan melihat kerajaan Allah.
Apakah perlu dipertentangkan dua pribadi? Tentu tidak. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri terlahir dari kandungan ibunya, yaitu Maria. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita mendapatkan dua kasih yang luar biasa di dalam dunia ini, yaitu kasih ibu dan kasih Kristus. Kita dikandung oleh ibu kita di dalam keberdosaan kita, dan terlahir di dalam keberdosaan. Dan kita dikandung oleh Kristus menjadi pribadi yang dikuduskan dan disucikan. Engkau tidak hanya terlahir ke dalam dunia ini lewat kandungan ibu, tapi lewat kandungan Kristus. Secara rohani, engkau terlahir kembali menjadi pribadi yang dibebaskan dari maut, dibebaskan daripada dosa, dan engkau akan terlahir kembali setelah engkau meninggal, yaitu engkau akan melihat kerajaan Allah. Betapa luar biasanya bahwa hidup kita itu, kita punya dua pribadi yang luar biasa. Yang satu adalah pribadi manusia secara darah dan daging, yaitu ibu kita. Yang kedua adalah Kristus yang adalah roh, tetapi dia mau datang menjadi manusia, mengambil darah dagingnya manusia di dalam dirinya, agar kita diselamatkan, agar kita dibebaskan, agar kita bisa melihat yang namanya itu kerajaan Allah. Tidak hanya terlahir ke dalam dunia, tapi kita akan terlahir sebagai anak-anak kerajaan Allah dan mewarisi kerajaan Allah. Apa sikap kita di dalam mensyukuri akan kasih yang luar biasa dari ibu dan daripada Tuhan Yesus? Maka kita perlu yang dilakukan tidak hanya memperingati, tetapi juga satu bentuk syukur. Tatkala satu bentuk syukur, maka kita harus memperjuangkan hidup ini di dalam doa-doanya ibu kita, dan di dalam doa-doanya tentu Kristus, karena Kristus pun berdoa kepada Allah Bapa. Di dalam ketritunggalannya tentunya juga Yesus mengetahuinya. Jadi yang satu berdoa, yaitu bernama ibu, dan pribadi Kristus pun mendoakan kita sebagai imam besar yang membuat kita bisa bertemu dengan Allah Bapa, yang keberdosaan kita telah diputuskan di dalam Kristus. Apa doa-doa daripada dua pribadi yang luar biasa ini? Yaitu semua doa yang terbaik, agar jalan hidup kita baik, masa depan kita baik, agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan, tidak terjatuh kepada dosa, agar hidup kita bisa menjadi berkat, agar hidup kita bisa menjadi benderang, menjadi terang bukan kegelapan, agar hidup kita menjadi terang buat dan garam buat dunia ini, bukan kemudian menimbulkan duri-duri kepada orang lain. Maka rancangan doa-doa daripada kedua pribadi yang bernama ibu dan tentunya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita berjalan bersama di dalam jalan kehendaknya, di dalam kebenarannya, dan di dalam kekudusannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, seberapa tua dirimu? Engkau 80 tahun, engkau 90 tahun, atau engkau yang paling tua di dalam dunia ini? Engkau pun terlahir dari kandungan ibu, dan engkau pun membutuh Kristus yang akan melahirbarukan kamu, sahabat seperjalanan, sehingga engkau bisa menikmati yang namanya kerajaan surga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri, memperingati, dan hidup di dalam doa-doa yang diucapkan oleh orang tua kita, dan tentunya juga harapan daripada Kristus sebagai Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih sekali kami punya ibu yang kasihnya sepanjang masa, dan kami punya Kristus yang kasih dan cintanya menebus masa dan waktu. Biarlah ya Tuhan kami hidup di dalam doa-doa yang sudah disampaikan oleh orang tua kami, ibu kami, dan juga oleh Kristus yang harus kami taati dan teladani. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat hari ibu buat semua ibu-ibu di dalam dunia, tentunya buat sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.